Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang akad-akad dalam bank syariah. Apa itu akad? Akad adalah kontrak satu pihak dengan pihak lain, di mana satu pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang berlaku. Nah, ada rukun dan syarat sahnya akad. Yang pertama, ada ijab qabul, ada pihak-pihak yang berakad, ada pernyataan dalam akad, ada objek akad. Nah, sekarang kita lihat ada akad dalam syariah itu ada dua akad. Yang pertama adalah akad tabaru, yang kedua adalah akad tijarah. Apa itu akad tabaru? Akad tabaru itu adalah akad yang digunakan untuk tujuan tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah. Itu akad tabaru. Yang kedua, ada namanya akad tijarah. Apa itu akad tijarah? Akad untuk mencari keuntungan, ya, untuk mencari keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Itu namanya akad tijarah. Coba kita lihat. Akad tabaru itu non profit transaksi. Sedangkan akad tijarah itu adalah akad yang digunakan untuk bisnis atau komersial, artinya untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, ya, yang termasuk akad tabaru, seperti apa akad tabaru itu ada tiga. Yang termasuk akad tabaru pertama adalah meminjamkan uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu. Kalau meminjamkan uang, akadnya pertama adalah qad, ada rahan, ada hiwalah. Kalau meminjamkan jasa, ada wadi'ah, ada kafalah, ada wakalah. Kalau memberikan sesuatu, ada namanya hibah, wakaf, hadiah, dan sedekah. Itu akad tabaru. Sedangkan akad tijarah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah natural guarantee contract dan natural unguaranteed contract. Ada kepastian di dalam keuntungan, ada keuntungan yang tidak pasti. Apa saja yang kita sebut adalah NCC, itu murabahah, salam, istisna, ijarah. Ini untungnya pasti, sudah ada kepastian dalam keuntungan. Sedangkan natural unguaranteed contract yang disingkat dengan NUC ini ada keuntungan yang belum pasti. Nah, keuntungan ini dilihat dari core-nya bisnis, dilihat dari perjalanannya bisnis. Apa saja akadnya itu? Pertama ada namanya musyarakah, ada mudarabah, ada musaqat, dan ada muzara'ah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas dulu yang pertama, akad tabaru. Ya, akad tabaru adalah akad tolong menolong. Ingat, teman-teman, akad tabaru tidak boleh berubah menjadi akad tijarah. Sedangkan akad tijarah boleh berubah menjadi akad tabaru. Ini ada perbedaan. Jadi akad tabaru tidak boleh berubah menjadi akad tijarah, sedangkan akad tijarah boleh berubah menjadi akad tabaru. Apa contoh dari jenis-jenis akad tabaru tadi? Yang pertama adalah qad. Apa sih qad itu? Qad itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi memberikan harta atau memberikan uang kepada orang lain yang dapat ditagih tanpa mengharapkan keuntungan. Misalnya minjam 10 juta, ya, ditagih tetap 10 juta tanpa ada keuntungan. Itu namanya qad. Sedangkan rahan, apa itu rahan? Rahan itu adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jadi rahan ini menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan. Yang sering kita kenal adalah penggadaian. Selanjutnya ada namanya hiwalah. Hiwalah itu artinya pengalihan piutang, ya, pengalihan hutang, ya, pengalihan hutang kepada pihak orang yang berutang kepada pihak yang menanggungnya. Artinya ada satu pihak
yang menjamin hutang pihak lain. Artinya wakalah itu artinya adalah pengalihan hutang kepada orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Itu namanya hiwalah, ya. Selanjutnya ada namanya wakalah. Apa itu wakalah? Penyerahan atau pendelegasian atau pemberian amanat untuk melakukan sesuatu. Jadi wakalah itu memberikan delegasi atau memberikan amanat kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. Lalu ada namanya wadiah. Apa itu wadiah? Titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga, dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Itu namanya wakalah. Selanjutnya ada namanya kafalah. Apa itu kafalah? Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jadi kafalah itu adalah jaminan yang diberikan oleh orang penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Itu namanya kafalah. Selanjutnya ada namanya akad tijarah. Tadi sudah akad tabaru. Yang kedua nanti ada akad tijarah. Apa itu akad tijarah tadi? Akad yang digunakan untuk mencari keuntungan, ya. Apa saja akad tijarah? Yang pertama adalah namanya natural catentry contract dan natural uncatentry contract. Kita bahas dulu. Ada namanya murabahah, nanti ada salam. Ada salam, ada istisna, ada ijarah. Apa itu murabahah? Murabahah itu artinya adalah jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Artinya adalah jual beli ini pembeli menjelaskan harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau margin. Selanjutnya ada namanya salam. Apa itu salam? Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran yang dilakukan di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Selanjutnya ada namanya istisna. Istisna itu apa sih? Jual beli yang pelaksanaannya hampir sama dengan akad salam, namun pembayarannya dilakukan secara bertahap. Jadi jual beli yang dilakukan mirip dengan akad salam, tapi pembayarannya dilakukan secara bertahap. Itu namanya istisna. Nah, selanjutnya ada namanya ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna usaha atas barang dan jasa. Jadi akad pemindahan hak guna usaha atas barang dan jasa yang meliputi apa? Pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Tapi ada juga satu lagi namanya ijarah mutiyah bitamlik. Apa itu ijarah mutiyah bitamlik? Ada akad pemindahan hak guna usaha yang diikuti dengan kepemindahan barang. Jadi barang itu diikuti sesuai dengan bagaimana kontraknya ijarah mutiyah bitamlik. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, dari konsep akad tadi ada nanti akad yang kedua namanya akad tijarah natural uncatentry contract. Bahasanya adalah keuntungannya yang tidak pasti. Nah, yang kita bahas tadi adalah natural catentry contract, keuntungannya yang pasti. Nah, yang keuntungan yang tidak pasti ini seperti apa? Ada namanya mudharabah, ada yang kedua adalah musyarakah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, di mana satu pihak sebagai saibul mal dan satu pihak sebagai mudharib, di mana untuk mengelola suatu usaha. Yang kedua ada namanya musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah itu adalah akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, di mana semua pihak berkontribusi dalam menjalankan bisnisnya dan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Oke, teman-teman, kalau kita lihat jelas ya bahwa
perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan syariah, akad-akad ini sering dipakai, baik tadi akad tabaru maupun akad tijarah. Baik teman-teman, mungkin ini ya pembahasan singkat tentang akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah atau di koperasi syariah atau di bank syariah atau penggadaian syariah. Mohon dipahami kita bersama. Oke, cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.